Ya, halo semua. Selamat datang di YouTube gua. Ya, mungkin dari kalian tahu YouTube ini mungkin dari TikTok atau Instagram ya. Sebenarnya gue masih awam banget, masih kayak belum ngerti gimana caranya buat channel YouTube. Cuman bisalah gue belajar dikit-dikit ya. Sebenarnya tujuan gue untuk buat channel YouTube ini cuman buat nge-share aja supaya kita bisa saling sharing tentang gimana mengelola uang dan gimana caranya kalian dapetin uang di usia muda. Apalagi kan ekonomi masyarakat sekarang lagi turun naik ya, bisa dibilang. Ada yang mungkin ekonominya turun banget usahanya, ada yang mungkin karena pandemi jadi ekonominya naik. Nah, itu tergantung dari usaha kita. Nah, sebenarnya gue buat YouTube ini supaya kalian itu sadar dan kalian itu bisa belajar dari pengalaman gue. Jadi sebenarnya jujur ya, kalau kita telaah lagi, kita lihat lagi gitu, sebenarnya kita sekolah itu gak diajarin buat gimana cara mengolah uang atau gimana kalian mendapatkan uang gitu, bagaimana mencari uang gitu kan. Nah, dari sini kalian bisa belajar gimana kalian nanti mengelola uang, gimana kalian nanti dapetin uang dengan cara kalian sendiri, dengan mengelola skill kalian gitu loh. Kalian pasti, setiap orang tuh punya skillnya masing-masing ya. Setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing. Itu pasti. Setiap orang tuh punya kelebihannya masing-masing. Maka dari itu gue pengen kalian itu tahu kelebihan kalian di mana, terus kalian basicnya di mana. Nah, kalian kembangkan di situ. Siapa tahu kelebihan kalian, skill kalian, basic kalian itu bisa menghasilkan cuan. Nah, buat kalian juga yang mau tahu dan mau belajar bareng gue, bisa kepoin Instagramnya gue, Instagram bisnis gue, dan juga bisa lihat di TikTok juga gimana hasilnya. Nah, di sini gue cuma mau sedikit cerita sih sebenarnya. Gue mau sedikit cerita sama ngasih pengalaman juga buat kalian gitu. Sebenarnya gue suka usaha atau suka berniaga, berdagang gitu sebenarnya dari kecil. Jadi orang tua gue itu suka jualan, jualan apa aja gitu. Dan sempat waktu itu mama gue dia buka warung di rumah, ya buka warung ya kayak jajanan, sembako gitu di rumah. Nah, dari situ gue belajar untuk jualan gitu. Sekitar kelas 3 SD atau 2 SD, mama gue itu udah buka toko baju. Awalnya sih toko baju, pas masih 2 atau 3 SD itu toko baju di pasar. Nah, dari situ gue udah belajar gimana caranya melayani konsumen, gimana caranya tawar-menawar dengan konsumen. Itu gue udah belajar dari situ. Nah, setelah itu mau gue udah ngejualan di pasar lagi karena hamil adik gue, jadinya pindah ke jualan di rumah dengan jualan sembako kayak jajanan dari situ. Nah, dari situ gue juga gue belajar buat nentuin harga-harga sembako. Gue bisa tahu belajar harga-harga sembako, kadang naik kadang turun, itu kan beda ya sama harga-harga jual baju. Harga sembako itu tergantung sama produksi, tergantung sama peminat, tergantung sama konsumen. Nah, itu gue belajar banyak banget dari situ. Nah, setelah itu orang tua gue ngewarung, gue belajar berniaga di situ. Nah, pas itu gue belum berani untuk jualan di tempat umum. Arti kata, gue belum berani untuk jualan di luar selain lingkungan rumah atau lingkungan emang deket keluarga gitu loh. Nah, akhirnya gue pada saat kelas 5 SD, nih, wah masih masih anak bocah ya. Kalau mungkin teman-teman gue seumuran gue lagi asik-asiknya main, asik-asiknya dia bolos segala macam. Kalau gue beda. Kalau gue kelas 5 SD itu gue jualan. Gue inisiatif bawa jajanan yang di warung mama gue ini. Gue masukin tas jingjing gitu ya, tas yang suka dijingjing.
Itu gue masukin jajanan ke situ, nggak banyak sih. Terus gue bawa ke sekolah. Setelah gue bawa ke sekolah, setiap jam istirahat meja gue beresin, terus gue susun jajanan-jajanan yang gue bawa dari rumah. Jadi teman-teman gue nggak usah ke kantin untuk beli jajanan, untuk kayak beli permen atau beli snack, itu nggak usah ke warung lagi gitu. Jadi karena gue udah bawa gitu. Tapi emang nggak banyak sih, dan itu pasti habis. Gue pulang pasti nggak akan nyisa jajanan gitu loh. Nah gitu, itu berjalan nggak lama sih, berjalan 2 minggu. Terus gue udah stop kan, ditegur guru sih nggak, karena emang gue jualan pas jam istirahat gitu loh. Nah setelah 2 minggu udah stop, gue ganti ke makanan. Nah makanannya makanan olahan, maksudnya makanan siap saji gitu loh. Jadi mama gue itu suka buat yang namanya sosis telur gulung. Jadi sosis yang tusuk terus digulung sama telur. Nah di situ sama plus ada sausnya. Nah itu udah di Mika, udah di ada tempat-tempatnya gitu. Nah akhirnya mama gue buat jual, dia jualan di warung dia. Terus kadang gue suka bawa gitu, mah aku mau bawa nih buat jual di sekolah gitu. Mama gue sempat tanya, kamu nggak malu gitu, kamu nggak malu nanti diomongin diinin. Kalau aku tipe orang yang lah bodo amat gitu, mereka mau ngomong apa juga toh mereka yang beli kok gitu. Akhirnya gue bawa. Dulu itu harganya 2.000, karena itu banyak sih sebenarnya. Sosisnya tuh sosis, satu sosis digulung sama telur gulung yang emang kenyang sih menurut gue gitu. Tambah saus kan, tambah mika gitu kan, jadi lebih rapi gitu, nggak di plastik gitu. Dan itu 2.000 menurut gue murah banget waktu itu. Nah setelah itu gue jualan jualan. Nah karena waktu itu mama gue sakit, akhirnya mama gue nggak bikin lagi, dan gue juga nggak jualan, dan gue lagi fokusnya untuk ujian waktu itu, kenaikan kelas 6. Jadi gue udah berhenti jualan. Setelah itu gue naik kelas 6, gue fokus untuk bantuin orang tua gue jualan di pasar. Orang tua gue udah mulai buka toko lagi di pasar. Nah sekarang gue kadang ganti-gantian, gue yang ke pasar, mama gue yang pulang, gue yang kayak gitulah, rolling aja. Setelah itu gue lulus SD, masuk SMP. Gue mencoba untuk jualan lagi, karena gimana ya, karena gue itu suka kayak hobi gitu, kayak seneng gitu loh jualan, berniaga, terus juga promosiin sesuatu, terus juga kayak tawar menawar sama konsumen gitu. Gue suka gitu karena langsung berinteraksi langsung gitu loh. Gue sukanya lebih ke jualan offline, tapi karena sekarang masih pandemik ya, banyak banget yang jual beli secara online. Nah kelas 1 SMP itu gue lanjut jualan yang makanan siap saji tadi, tapi bedanya ini digulungnya pakai mie terus digoreng lagi, dan itu harganya masih 2.000. Waktu itu masih murah lah, masih terjangkau banget buat anak-anak sekolah gitu kan. Itu sekali pernah gue bawa 50 piece, maksudnya 50 mika itu 50 biji gitu, dan tuh habis ludes sampai kakak kelas gue, sampai guru pun ada yang beli gitu, dan seenak itu dan selaku itu. Nah karena selaku itu jadi gue makin semangat buat jualan gitu loh. Akhirnya gue terus. Tapi waktu itu sempat ditegur sama guru karena emang sampahnya sih, sebenarnya sampah mikanya itu terlalu numpuk. Jadi kalau misalnya mau jualan teman-temannya bawa pulang gitu. Akhirnya ya udah oke, bawa pulang. Nah setelah itu 2 hari kemudian gue stop dulu untuk jualan, gue untuk istirahat dulu. Lagian orang tua gue juga kan sibuk di pasar jagain toko. Akhirnya udah gitu sudah kelas 1 SMP jualan. Nah naik kelas 2 itu gue udah mulai belajar untuk jualan online gitu loh. Jadi gue cari tahu gimana sih cara jualan online gitu, jualan di Shopee, di Lazada, itu gue cari tahu. Sebenarnya gue nggak ngerti sama sekali cara jualnya gimana, cara belinya gimana, cara transaksinya gimana, itu gue nggak ngerti sama sekali. Nah sempet temen gue nawarin bahwa kenapa lu nggak jadi reseller aja dulu gitu, sekalian belajar, sekalian baru tahu
caranya gimana gitu loh. Akhirnya gue bilang oh, oke deh gitu, nggak apa-apa kalau misalkan gue harus jadi reseller dulu. Lagian gue pengen tahu barang-barang mereka itu dari mana sih ngambilnya gitu. Nah akhirnya gue jadi reseller salah satu teman gue juga di sekolah di SMP. Nah gue ngambil barang dari dia. Setelah gue ambil barang dari dia, gue jual lagi ke teman gue. Nah dari situ gue tanya, lu ambil barang di mana emang gitu. Oh gue ngambil barang di Shopee katanya, di Shopee, di Lazada. Gimana caranya gitu, gimana cara lu ngambil barang dari sana, terus gimana cara mesennya, gimana cara transaksinya gitu. Gue tanya terus kan, karena gue tipe orang yang kalau gue penasaran tuh harus tahu pokoknya. Kalau gue kepo tuh harus tahu segalanya gitu. Gue cari tahu terus, kayak gue tanya-tanya, oh ternyata gini, oh ternyata dia juga sebenarnya reseller gitu loh. Dia reseller dari salah satu toko di Shopee. Nah akhirnya gue jualan barang dari dia dulu. Setelah itu gue coba untuk menjadi reseller tangan kedua gitu loh. Tangan kedua, karena kan gue reseller tangan ketiga kan, gue naik tingkat nih tangan kedua. Gue pengen tahu nih gimana cara mesen di Shopee tapi barangnya misalkan contoh ada 5 barang gitu, dan 5 barang ini sejenis tapi beda-beda. Contoh kayak kotak pensil sama, cuma beda-beda warna. Nah gimana cara mesennya gitu loh, kan beda-beda warna gitu kan. Gue tanya lagi, ini gimana cara mesennya, kotak pensilnya iya sejenis cuman beda-beda warna gitu. Oh ternyata mesennya gini, caranya gini, bayarnya gini. Oh oke oke, gue tahu. Nah dari situ gue belajar, oh gini loh cara jualan online, cara jualan offline itu benar-benar gue belajar dari situ gitu loh. Gue itu suka dagang dari SD mungkin ya, karena keluarga gue kebanyakan pedagang semua. Dari mama, keluarga mama semua pedagang gitu loh. Jadi gue ikut-ikutan suka dagang, suka berniaga gitu. Nah dari situ gue juga belajar, gue belajar berinteraksi sama konsumen, gue belajar promosi, gue juga belajar uh, apa namanya tawar menawar gitu loh. Dari situ gue belajar, dan itu nggak gue dapet dari pelajaran manapun gitu loh. Itu adalah salah satu pembelajaran awal gue di bidang dagang ini, di bidang usaha bisnis ini. Karena basic awal kalian usaha, kalian bisnis itu ya dari awal itu, dari kayak ketemu konsumen, terus pas dapat konsumen kalian komunikasinya gimana, terus juga cara tawar menawarnya gitu, transaksi dan sebagainya. Itu paling basic dan itu paling penting menurut gue, dasar yang emang penting yang harus lo kuasai gitu loh. Nah dari situ gue selalu nabung, jadi hasil dagang, hasil jualan tuh gue nabung sedikit sedikit sedikit. Bahkan keuntungan hasil gue jualan makanan cepat saji waktu itu sekitar 100-200 ribu sehari, dan itu baru di satu tempat aja gitu. Gimana kalau misalkan gue keliling-keliling kelas, itu mungkin bisa 300-400 ribu gitu untung gue. Karena kan gue jualan cuma di kelas aja gitu, nggak keliling-keliling kelas. Kalau misalkan keliling kelas mungkin gue dapat lebih besar. Itu sehari. Coba kita kali aja, gue sekolah dari Senin sampai Jumat, berarti 5 hari. Kalau gue setiap hari jualan dan untung gue paling besar 200 ribu kali 5 udah 1 juta. Itu untung gue loh. Itu untung gue selama seminggu dan berturut jualannya. Itu untung gue selama 1 minggu. Kalau dikali sebulan udah berapa? Udah 4 juta. Gila ya kan? Itu di umur gue yang ke berapa ya? Yang ke-12. Kalau misalnya gue terus nabung, karena kan modal itu harus berputar ya.
uang terus berputar gitu. Gue dapat segini kepotong modal, gue dapat segini kepotong modal. Tapi kalau misalnya dihitung-hitung untungnya lumayan gitu loh. Dengan hasil gue jualan segitu bisa bayar SPP, bisa bayar SPP sendiri, bisa beli seragam sekolah sendiri, bisa beli buku sendiri. Itu udah lumayan sih kalau menurut gue. Udah worth it banget di umur gue yang 12 gitu loh. Dan pas kelas 5 SD juga gue udah seneng jualan, gue udah seneng nabung, seneng jualan. Gue waktu itu pernah SD punya tabungan 2 juta. Jadi tiap hari nabungin hasil jajan gitu, sisa dari uang jajan, sisa dari dagang tuh gue tabungin, dan gue dapat 2 juta, dan itu gue puterin lagi buat modal gitu loh. Sebenarnya jualan itu bukan hal yang mudah dan bukan hal yang susah juga gitu. Selagi lo berani, selagi lo punya skill yang mau lo asah, ya lo pasti bisa gitu loh. Contohnya kayak ada koki, ya pengen buka restoran. Apa kalian harus jadi koki dulu supaya bisa buka restoran? Kan enggak. Yang penting kalian nggak usah kalian yang masak, kalian tinggal nyuruh orang yang jago masak terus kerja di restoran kalian. Jadi belum tentu yang punya restoran itu dia jago masak, enggak. Yang masak kan siapa? Koki. Jadi kalian bisa tarik kesimpulan ya. Jadi kalau misalkan kalian mau usaha, mau buka usaha gitu, walaupun beda dari skill kalian, dari apa yang kalian bisa gitu, jangan minder, jangan merasa gue nggak bisa nih, gue kayak bukan basic gue nih di sini. Coba dulu sebenarnya. Kalau kalian udah dicoba, kalau benar-benar nggak bisa, coba lagi. Kalian cari usaha yang lain. Contoh kalian hobi bercocok tanam, oh kalian bisa bikin kelas buat tanaman aja gitu, bisa ngajarin ibu-ibu komplek untuk menanam, dan juga dari situ kalian bisa jual bibit tanaman. Nah, sebenarnya hal kecil sih, sebenarnya dari hal kecil bisa jadi cuan. Nah, nanti di vlog selanjutnya, di video selanjutnya gue bakal ngasih tahu kalian gimana cara dapetin 10 juta pertama, dan juga skill-skill apa yang harus kalian punya dalam bidang usaha, dan juga ada tips dan triknya supaya kalian cepet dapet cuan. Stay tune ya.